Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Guruku Gurumu. Kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan komputer. Apa sih komputer itu? Sebelum kita memulainya, teman-teman bisa mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar channel ini makin berkembang. Baik, komputer itu berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer disebut sebagai alat yang melakukan proses penghitungan aritmatika. Secara umum, komputer merupakan sebuah perangkat elektronik yang dipakai untuk menyimpan dan mengolah data. Sistem kerja komputer yaitu input, proses, dan output. Nah, di sini ada contoh-contoh gambar komputer. Yang pertama adalah notebook. Sekarang ini banyak yang memakai notebook ini. Yang kedua adalah PC. PC ini adalah personal komputer yang sering dipakai di sekolah-sekolah ataupun di perkantoran-perkantoran. Yang ketiga adalah handphone. Handphone termasuk dalam komputer. Yang keempat adalah kalkulator. Apakah kalkulator ini termasuk komputer? Banyak pro dan kontra ya teman-teman. Namun kalau dilihat dari sistem kerjanya, dia memiliki input, yaitu memasukkan angka, kemudian ada proses, dan ada output, yaitu hasil dari input. Maka kalkulator bisa dibilang awal kemunculan sebelum komputer. Kemudian kita lanjut. Komputer terdiri dari 3 elemen, yaitu hardware, software, dan brainware. Kita akan masuk yang pertama, yaitu hardware. Hardware sering disebut dengan perangkat keras, merupakan sekumpulan komponen yang menjalankan suatu perintah tertentu. Hardware terbagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, process device, output device, storage device. Yang pertama, input device, di mana berfungsi untuk memberikan masukan data atau perintah dari luar komputer untuk digunakan dalam pemrosesan pada komputer. Beberapa komponen yang termasuk di dalam input device yaitu keyboard, biasanya digunakan untuk mengetik. Mouse biasanya digunakan untuk mengklik. Touchpad ini digunakan untuk mengklik. Like pen biasanya digunakan untuk menulis. Joystick biasanya digunakan untuk bermain game. CD-ROM biasanya digunakan untuk mendengarkan musik atau menonton film, dan lain-lain. Kita lanjut ke process device. Process device sering dinamakan CPU atau Central Processing Unit, atau sering disebut otak komputer. Berfungsi untuk menjalankan instruksi, perintah, atau mengolah data yang diberikan dari input agar menjadi sebuah hasil berupa informasi yang nantinya ditampilkan di output. CPU memiliki 3 peran, yaitu control unit,
yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Yang kedua, algoritma logical unit. Algoritma logical unit merupakan bagian yang melakukan semua penghitungan aritmatika untuk menjalankan suatu perintah. Yang ketiga adalah memory unit. Memory unit berfungsi untuk menampung data atau program yang diterima dari input sebelum diolah oleh CPU dan juga menerima data setelah diolah oleh CPU yang selanjutnya diteruskan ke output. Beberapa komponen yang termasuk di dalam CPU yaitu motherboard. Motherboard ini biasanya digunakan untuk menampung beberapa komponen komputer. Kemudian kita lanjut ke prosesor. Prosesor biasanya digunakan atau sering disebut sebagai chip komputer. Ini merupakan pengatur secara keseluruhan dari komputer itu. Kemudian memori ini adalah tempat penyimpanan data sementara. Kemudian GPU atau VGA biasanya digunakan untuk menampilkan video. Kemudian sound card biasanya untuk menampilkan suara dari komputer itu. Misalnya kita mau mendengarkan musik ataupun film dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke output device. Output device berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data yang dikeluarkan. Beberapa komponen yang termasuk di dalam output device yaitu monitor, biasanya untuk menampilkan tampilan komputer. Printer, biasanya untuk mencetak hasil kerja laporan. Speaker, biasanya untuk mendengarkan musik. Proyektor, biasanya digunakan untuk menonton presentase ataupun film dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke storage device, yaitu merupakan tempat atau alat untuk penyimpanan data. Storage device ini terdiri dari dua jenis, yaitu internal storage dan external storage. Komponen yang termasuk internal storage yaitu hard disk, sedangkan komponen yang termasuk external storage yaitu floppy disk, flash disk, CD, DVD, hard disk eksternal. Internal storage ini maksudnya adalah tempat penyimpanan data yang berada di dalam komputer, sedangkan external storage adalah tempat penyimpanan data di luar komputer dan bisa dibawa kemana-mana. Oke, kita masuk ke elemen yang kedua, yaitu software. Software sering disebut dengan perangkat lunak, merupakan data yang diformat dan disimpan secara digital dengan fungsi tertentu. Software terbagi menjadi dua bagian, yaitu software system atau sering disebut dengan operating system. Kemudian yang kedua adalah software aplikasi. Software system atau operating system merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Beberapa komponen yang termasuk di dalam operating system
yaitu Windows XP, Windows 7, Linux, Macintosh, dan lain-lain. Kemudian software aplikasi merupakan program aplikasi pada komputer yang digunakan sebagai pengolahan data. Beberapa komponen yang termasuk di dalam software aplikasi yaitu Office, Firefox, Chrome, antivirus, dan lain-lain. Aplikasi ini sangat banyak ya teman-teman. Saya hanya menjelaskan sebagian saja ya. Kemudian kita lanjut masuk ke elemen ketiga, yaitu brandware. Brandware adalah user atau orang yang menggunakan dan menjalankan perangkat lunak atau perangkat keras pada sebuah komputer. Beberapa orang yang termasuk di dalam brandware adalah programmer, analis, administrator, dan desainer, dan lain-lain. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Teman-teman sudah mengerti apa itu komputer? Oke, sekian dulu sampai di sini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar channel ini makin berkembang. Oke, terima kasih.